Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Anwar dari kelas akuntansi B. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan tanpa demokrasi kreativitas manusia tidak mungkin berkembang. Prinsip dasar demokrasi adalah bahwa demokrasi terkait dengan interaksi sesama manusia, dan dalam keterkaitan itu terdapat saling memahami sesuai dengan karakter manusia sebagai homo sosial. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintah. Pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terdapat pada UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Pancasila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan 3 macam demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Yang pertama ialah demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 sampai 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUDS 1950. Berdasarkan UUDS 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet menterinya diajukan oleh parlemen DPR dan bertanggung jawab kepada parlemen. Di dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS nomor 8/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom atau Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial, di mana para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu: yang pertama, persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Sekian dulu presentasi dari saya kali ini. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.